Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika STKIP Al-Hikmah Surabaya. Di video kali ini, mari kita belajar bersama cara menyelesaikan soal structure pada tes TOEFL. Number 1. Andrew Carnegie blank used part of his wealth to help build more than 2,500 public libraries in English-speaking countries between 1881 and 1919. Dalam soal sudah diketahui subjek dan verbnya. Nah, selanjutnya apa yang kita cari? Yang kita cari adalah kalimat penjelas atau istilah bahasa Inggrisnya yaitu appositive. Nah, di dalam appositive tidak memerlukan subjek dan verb lagi. Jadi, apabila dilihat dari pilihan jawaban, maka jawaban yang paling benar adalah A, karena tidak mengandung subjek dan verb. Untuk yang B, kenapa salah? Karena mengandung subjek yaitu which. Yang C juga sama mengandung subjek who. Dan yang D mengandung verb yaitu is. Nah, dari soal apa yang sudah diketahui, mari kita analisis bersama. Di situ sudah diketahui verbnya, jadi kita mencari subjeknya. Tetapi manakah yang paling tepat? Sekarang lihat ke soal lagi. Apa yang bisa ditemukan? Ternyata di situ ada kata but yang digunakan sebagai konektor. Nah, apabila dalam suatu kalimat sudah ada satu konektor, maka tidak memerlukan konektor lagi. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. 3. The operating principles of the telephone are underscore blank. They were in the 19th century. Soal nomor 3 ini kurang lebih miriplah sama yang nomor 2. Jadi, kita hanya mencari konektornya saja. Nah, ingat bentuk konektor the same titik-titik as ini sudah paten. Jadi apabila dengan menggunakan rumus itu, maka jawaban yang paling tepat adalah C, the same today as. 4. Bob Stevenson, a biologist in Alaska who studies the Canadian lynx, a type of wildcat, has learned underscore blank from studying their tracks in the snow. Nah, oke, sekarang nomor 4. Nomor 4 ini adalah masalah non-clause, di mana kata tanya di sini digunakan sebagai konektor dan formulanya yaitu kata tanya plus subjek plus verb. Jadi, apabila dilihat dari jawaban dengan menggunakan formula tersebut, maka jawaban yang paling benar adalah A, yaitu kata tanyanya how dengan subjeknya lynx dan verbnya han. 5 blank to study element 104 because only a few atoms of this substance can be isolated at one time. Di nomor 5 ini, kita diminta untuk mencari subjek dan verbnya dari kalimat tersebut. Dan di soal juga terdapat konektor yaitu because. Jadi kita tidak memerlukan konektor lagi. Maka jawabannya yaitu C. 6. In STKIPL Hikmah, the student must both memorize Al-Quran and learning academic material. Soal nomor 6 ini kita diminta untuk menganalisis kata yang salah. Dalam kasus ini terdapat topik parallel structure. Jadi, verb sebelum dan sesudah kata and harus sama. Kemudian, bagaimana cara menentukan mana yang sudah benar? Sekarang kita lihat kembali soalnya. Di situ ditemukan kata must, di mana setelah kata itu harus verb one. Jadi, kata yang salah adalah learning, dan seharusnya yaitu learn. 7. Yogurt contains a higher percentage of lactic acid than another fermented milks, and it is rich in B-complex vitamins. Soal nomor
Apabila dianalisis dari soalnya, maka ditemukan kata kunci another dan mix. Ingat, kata another itu hanya digunakan dalam bentuk singular, sedangkan kata mix itu bentuk plural, maka seharusnya another diganti dengan other. 8. Common salt occurs naturally in pure, solidly form as the mineral halite in widely distributed deposits of rock or mineral salts. Nah, untuk yang soal nomor 8, itu kata kuncinya terletak pada kata solidly. Kata solidly ini berbentuk adverb. Bagaimana kita bisa tahu? Karena berakhiran dengan li. Padahal seharusnya solidly di situ sebagai adjektif, maka harus tanpa li. Jadi kata yang salah yaitu solidly dan seharusnya diganti dengan solid. 9. The faster you learn TOEFL, the easiest you will pass from STKIPL Hikmah. Soal nomor 9 yaitu materi comparison. Jadi apabila kalimat pertama diawali dengan kata IR, maka kata selanjutnya juga harus sama. Jadi kata di situ yang salah yaitu the easiest dan seharusnya yaitu the easier. 10. In the United States, the leading butter producing states which are Wisconsin, California, and Minnesota. Nomor 10, kata kuncinya terletak pada kata which. Ingat, which juga termasuk konektor, jadi harus ada dua kalimat yang dihubungkan. Tetapi pada soal nomor 10 ini hanya ada satu kalimat, jadi kita tidak memerlukan which. Jadi jawabannya adalah C. Which seharusnya tidak ada.